Mengapa UI memilih tema UI Mengerti Bumi? Bagaimana tema ini merefleksikan visi UI terhadap berlanjutan dan peradaban? Terima kasih Mas Firman. Sebetulnya setiap kata kan mengandung konotasi. UI sebagai institusi pendidikan tinggi, Prof. Bagaimana sih UI memaknai pemanasan global, krisis iklim gitu ya? Apa sih peran yang bisa diambil UI dalam menghadapi itu? Ini juga termasuk misalnya tambang, ya kan? Ya. Misalnya ini langsung aja nembak ke sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Kembali bersama saya, Fernand Rahadi, dalam program Podcast Interaksi Republika. Saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Islam Indonesia yang baru saja merayakan milad ke-82 tahun. Tema yang diusung UII dalam milad kali ini adalah UII Mengerti Bumi. Nah, Sobat Republika yang penasaran terkait dengan tema tersebut, sudah berada di samping saya Prof. Ilya Fajar Maharika, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, sekaligus Panitia Pelaksana Milad ke-82 UI. Selamat pagi Mas Ilya. Terima kasih sudah menerima kami di FTSP UI. Mohon maaf, ini diterima di ruang terbuka. Siap. Sambil temani burung-burung merpati. Justru sangat menarik ya, kita pertama kali nih Sobat Republika kita podcast interaksi di ruang terbuka. Mas Ilya, berbicara mengenai milad UI yang sudah berlangsung kemarin tanggal 26 ya? Itu pembukaannya. 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 Mengapa UI memilih tema UI Mengerti Bumi? Bagaimana tema ini merefleksikan visi UI terhadap berlanjutan dan peradaban? Terima kasih Mas Firman. Sebetulnya setiap kata kan mengandung konotasi, gitu. Mengerti itu juga bisa kita maknai sebagai upaya untuk mengerti. Jadi bukan mengerti sebagai sebuah kata final, sebagai sebuah kondisi final. Tema ini kita usung dalam rangka untuk mengingatkan kita semua tugas kita. Jadi sebagai sivitas akademika, kita perlu memahami posisi kita dan relasi kita terhadap bumi. Mengapa kok ini muncul? Sebenarnya sudah ada diskusi dan wacana besar, Mas Firman, tentang antroposen. Antroposen itu apa? Antroposen itu adalah sebuah masa, dalam tanda kutip masa kini ini, yang oleh para ahli geologi dunia belum ada kesepakatan secara resmi, tapi tampaknya mengarah ke sana, bahwa bumi ini sudah dalam posisi yang kita tidak tahu mau kemana ujungnya. Apakah dia akan tetap indah seperti ini dengan udara yang nyaman, dengan udara yang masih bisa kita hidup, atau sebaliknya menjadi bumi yang terpanggang karena efek rumah kaca, karena yang kemudian muncul menjadi climate change, karena pemanasan global dan seterusnya. Jadi ada masuk ke titik di mana kita tidak tahu lagi bumi akan menjadi apa. Nah, justru itulah kita mengingatkan diri kita untuk mengerti bumi supaya kita bisa memastikan bahwa bumi tidak menjadi yang panas memanggang tadi. Jadi ini sebetulnya undangan untuk berefleksi. Itu kenapa. Mengerti itu juga kalau dalam bahasa
ini kita potong-potong, itu bisa mengeti. Mengeti bahasa Jawa. Mengeti itu berarti mengingat. Mengingat bumi bahwa oh ya kita masih berada di bumi. Kita belum di koloni Mars yang kemudian bisa kita kelola sesuai dengan keinginan kita. Tapi semuanya masih sangat tergantung pada apakah udara ini masih bisa kita hirup atau apakah tanaman-tanaman yang menjadi teman kita itu masih bisa memproduksi oksigen dengan baik dan seterusnya. Jadi mengeti, tapi juga bisa merti. Bumi. Merti berarti memelihara. Kita menjadi steward of the earth, gitu. Kita menjadi penatalayan bagi bumi. Jadi ada banyak lapisan-lapisan pemaknaan begitu yang justru kita harapkan ini menjadi dimensi yang bisa dipakai oleh setiap stakeholder yang berkaitan dengan milad kita. Begitu kira-kira. Siap. Nah, kalau UI sebagai pendidikan institusi pendidikan tinggi, Prof. Bagaimana sih UI memaknai tadi ada Prof. Ilya menyebutkan pemanasan global, krisis iklim begitu ya. Apa sih peran yang bisa diambil UI dalam menghadapi itu? Begini, ini juga termasuk misalnya tambang, ya kan? Ya. Misalnya ini langsung aja nembak ke sana gitu. Begini, kita perlu kembali pada sebetulnya perguruan tinggi itu tugas utamanya ada di mana. Tugas utama kita yang kita maknai paling tidak adalah memastikan ada munculnya generasi active citizen yang kemudian dia bisa berkiprah. Jadi urusannya adalah generations. Memastikan generasi mendatang itu menjadi lebih knowledgeable misalnya, mengerti, berperilaku yang baik, mempunyai etika yang lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini memastikan perubahan, karena generasi itu pasti berubah. Nah, ada transfer of value, ada improvement, ada inovasi di situ dan seterusnya. Nah, ini peran fundamental kita. Nah, otomatis di situ kita akan sangat berikatan dengan etika. Jadi bukan semata kita bagaimana kita memperlakukan bisnis dan seterusnya. Kita sangat berkaitan atau sangat mengandalkan pada ethics itu. Nah, ethics itu lantas kita harus punya jangkar untuk etik itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita hanya akan mengandalkan tradisi ilmiah? Enggak, tradisi ilmiah itu ternyata juga sangat tergantung pada yang non ilmiah. Contoh, belief system, etika itu menjadi non ilmiah sebetulnya, ya kan, tidak ilmiah. Kita dengan kerangka ilmiah itu bisa saja menjadi sangat manipulatif, gitu. Kita bisa berargumen bahwa oh ya tambang kita bisa kok kelola gini, bisa berargumen, argumen ilmiah. Tapi persoalannya adalah kita punya jangkar etika enggak, gitu. Apakah kita, ketika misalnya nanti keliru, apakah kemudian kita bisa self kritik dengan peran kita itu tadi? Ini yang menjadi persoalan besar kita di situ. Nah, upaya milad kita dengan mengerti bumi itu sebetulnya salah satunya adalah membangkitkan kembali kelindahan kita dengan etika. Kita hidup di bumi. Nah, kita harus sadar betul bahwa peran estafet generasi itu akan menjadi sangat sulit ketika kita justru dibebani hal-hal yang
yang akan punya potensi menggerogoti, merusak ya. etika itu. Gitu. Nah, ini dalam kerangka tadi yang relasi dengan politik. Saya menggunakan istilah begini ya. Jadi perguruan tinggi itu kan cara berpikir ilmiah itu adalah untuk melihat past, untuk future. Kita tidak melihat di masa kini. Gitu. Masa kini actionnya itu siapa? Itu industri atau politik. Itu politik. Itu adalah alat politik. Waktu tengah ini, waktu sekarang ini adalah politik. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, sekarang tambang itu politik. Nah, persoalannya muncul begini. Institusi pendidikan tinggi itu selalu akan berpikir inovasi ke depan itu apa. Nah, pertanyaannya, apakah politik sabar dengan inovasi yang butuh waktu untuk kita bisa siap dan seterusnya? Itu selalu butuh waktu, membutuhkan eksperimen untuk memastikan proses bisnis, proses ekstraksi dan lain-lain itu bisa berjalan sesuai dengan tadi etika. Nah, siapa yang mampu menjamin itu? Siapa yang mau bersabar dan seterusnya? Nah, kalau hanya sekadar menjadi instrumen untuk melakukan kegiatan itu sekarang, enggak usah ada itu. Perguruan tinggi bisa aja di bawah tangan bikin PT, kemudian langsung melakukan ekstraksi, bisa kok. Tapi ketika perguruan tinggi dimunculkan menjadi wacananya, menjadi pelaku di situ untuk right now and here, maka muncul persoalan etika. Gitu. Tadi karena sudah didului, padahal saya belum menanyakan tentang permasalahan penolakan sikap UI terhadap menolak mengelola tambang itu ya. Itu berarti sudah dipikirkan konsekuensinya. Iya, tadi karena kita ingin kembali pada hitoh perguruan tinggi adalah memelihara generasi dan membangun inovasi. Kalau kita menjadi player sekarang, maka kita akan mungkin sekali justru mengabaikan dua peran fundamental kita. Siapa yang bisa menjamin itu? Pertanyaan itu yang saya kira perlu kita refleksikan kepada setiap pengelola perguruan tinggi. Apakah kita sudah mampu menjamin itu? Enggak. Kami sepakat bahwa itu kita belum bisa menjamin itu. Siap, kita masih akan sangat disibukkan untuk generasi dan inovasi. Inovasi kita masih sangat rendah. Keberhasilan generasi mendatang menjadi jauh lebih baik itu juga masih sangat dipertanyakan kan? Begitu. Oke, kita mungkin agak kembali mundur ke persoalan paradigma persoalan UI mengerti bumi tadi. Milad tadi. Milad tadi ya. Memang sudah kemana-mana. Tapi memang justru sebetulnya itu ya, milad kita itu akan sangat politikal ketika kita lantas bicara di level etika. Kalau ini sebagai universitas Islam, Mas Ilya, apakah ada paradigma atau nilai khusus dalam Islam yang menjadi landasan UI dalam komitmen terhadap keberlanjutan ini? Ya, itu malah justru pasti ya. Dan di Quran kan sudah kalau sebagai scholar kita kan bisa mengatakan begini supaya ini agak netral, bahwa itu berita langit itu sudah memberikan insight, banyak petunjuk bahwa manusia itu merusak bumi dan menjadi tugas kita menjadi khalifatul fil ard, menjadi khalifah, menjadi penata layan. Saya menggunakan istilah yang lebih netral dan mungkin lebih kontekstual untuk saat ini kepada bumi. Artinya memang sudah diprediksi itu, sudah diprediksi. Nah, artinya mengerti bumi ini adalah tahap pertama saja bagi kita sebagai manusia untuk mengerti peran kita di bumi. Justru tadi karena 100 tahun terakhir itu kita sudah
jauh merusak dibanding generasi-generasi sebelumnya. Itu yang ditandai dengan wacana antroposen, gitu. Jadi ini berusaha mengkaitkan antara belief system dengan tradisi ilmiah, tradisi keyakinan dengan tradisi ilmiah. Kalau hanya satu, sering kemudian itu dipertentangkan. Nah, antroposen itu sebetulnya sudah menyatukan itu karena dari tradisi tradisi keyakinan itu sudah dipapar itu 1400-an tahun yang lalu di Quran sudah dipapar tuh bahwa manusia merusak bumi. Nah, di tradisi ilmiah baru sekitar tahun 2000-an gitu. Jadi tahun 20 tahunan saja kita kemudian menyadari bahwa kita sudah merusak bumi demikian dahsyatnya. Iya, itu. Jadi kita sebetulnya sudah tidak dalam paradigma mempertentangkan itu karena keliru kalau mempertentangkan. Tapi kita sudah berpikir untuk mensinergikan kedua tradisi itu, begitu. Kira-kira begitu. Tapi Mas, sekarang kan eranya industrialisasi ya, Mas. Betul. Ya. Pembangunan infrastruktur di mana-mana, eksploitasi sumber daya alam di mana-mana. Ya. Nah, ini bagaimana UII, tanggung jawab UII, tanggung jawab akademik UII terhadap melihat ini fenomena ini? Ya. Ada istilah juga yang sering dipakai bahwa menara gading, gitu, perguruan tinggi sebagai menara gading. Saya akan mengambil sudut pandang bahwa menara gading yang peyoratif itu ada sisi penting yang harus kita pahami, walaupun mungkin istilahnya berbeda ya, yaitu peran inovasi. Dan inovasi ini kalau di kita, inovasinya sebagian terbesar justru ada di kurikulum. Nah, keberanian kita berinovasi dengan kurikulum itu sebetulnya sangat fundamental. Cuman banyak yang masih menganggap, ini barangkali penilaian sangat personal ya, sifatnya sangat personal, jadi sangat mungkin keliru. Silahkan nanti di debat saja, enggak apa-apa. Sangat instrumental, jadi kita agak banyak terjebak pada instrumentasi dan dokumentasinya belaka, belum sampai pada kurikulum inquiry. Jadi bagaimana pencarian format kurikulum yang fundamental. Kurikulum itu kan akan mengalirkan pengetahuan apa yang dianggap penting untuk masa depan, 5 tahun ke depan lah paling enggak. Bukan kok sekarang, karena kalau sekarang, pengetahuan sekarang, maka ketika mahasiswa lulus 4-5 tahun lagi, ini sudah, jadi jangan sudah usang. Sudah tidak relevan lagi. Tidak relevan lagi, jadi jangkauannya adalah ya paling tidak 5 tahun. Tapi itu sebetulnya terlalu pendek, mestinya lebih panjang. Atau ada range atau ranah yang jangkauannya lebih panjang. Jadi ilmu apa sih yang harus dipelajari oleh mahasiswa sekarang, tapi itu ilmu besok. Gitu. Ya. Karena mereka akan hidup di berperannya, aktif sebagai active citizen-nya di masa depan. Gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana itu dipelajari, itu juga menjadi hal yang sangat fundamental. Nah, artinya apa? Peran kita ya inovasi kurikulum. Pertanyaannya, banyak yang masih gagal, kemungkinan besar gagal untuk menginovasi kurikulum dan masih puas hanya dengan membuat instrumen kurikulum saja. Belum critical thought-nya dalam penyusunan kurikulum itu apa? Bisakah kita mendekonstruksi pemikiran-pemikiran yang ada yang sekarang? Mungkin disrupsi selalu terjadi, dan apa
yang akan terjadi dalam disrupsi kecil itu dan kemudian harus diantisipasi, itu masih saya merasa masih jauh. Jadi kita akan sangat sibuk dengan urusan instrumen. Dan UI berusaha memulai. Ya, kita berusaha untuk memulai berpikir lebih fundamental bagaimana dengan kurikulum. Nah, contoh ini hal yang sangat kecil karena saya di arsitektur, maka tentu konteks menjadi jauh lebih clear ketika kita bicara tentang arsitektur. Dulu kita sama sekali tidak melihat teknologi material itu ketika kita belajar ya material yang ada di pasar kemudian itu kita pasang, assembling. Jadi ilmu kita adalah ilmu assembling. Pertanyaannya sekarang, apakah ilmu assembling itu sudah cukup untuk menata layan bumi? Enggak cukup, tidak lagi cukup. Yang kita perlukan adalah kemampuan untuk mulai berpikir bagaimana ini kita bisa membuat komposit sendiri dan kemudian kita mungkin mencetak bahan yang tentu kita akan berhubungan dengan industri dengan ahli yang lain. Jadi semakin berkembang kita ilmu itu otomatis juga akan melibatkan banyak ilmu yang lain. Jadi semakin multidisiplin. Jadi oh ya ternyata kita bisa memanfaatkan bahan limbah nih untuk bikin bata. Nah pelajaran ini atau pengetahuan ini sekarang ini relevan. Tapi dulu mungkin tidak relevan. Atau belum ada wacana itu. Nah, ini yang lantas selalu perlu kita buka. Nah, keberanian institusi pendidikan tinggi justru untuk berinovasi di situ. Pertanyaan terbesarnya ada seberapa berani dosen-dosennya berubah. Karena apa? Dosen-dosennya yang generasinya lebih tua biasanya sudah dicetak oleh sistem dan situasi konteks masa lalu itu. Dan kita harus menggeser pengetahuan kita untuk menjadi mampu memprediksi bahwa ini persoalan akan datang. Nah, tidak semua mampu menggeser itu. Dan mau juga ya? Dan mau. Kurikulum adalah politik. Bukan ilmiah, itu politik. Karena yang sering terjadi adalah, oh ini mata kuliahku, SKS-ku. Nah, ketika dengan dekonstruksi pengetahuan tadi, jangan-jangan yang ku tadi itu sudah tidak relevan. Nah, kalau tidak relevan kan harus diubah. Apakah dosennya harus pensiun atau pemikirannya kemudian diupdate supaya menjadi lebih kontekstual. Nah, kita kan berubah dulu. Seringkali wacana kurikulum selalu dikaitkan dengan bagaimana mahasiswa belajar. Jangan dulu, bagaimana dosennya berubah dan belajar dulu gitu. Tapi konsep itu sudah diterapkan atau bisa penerapan itu selalu menjadi persoalan politik ya. Peran kita dan salah satunya adalah dengan milad ini mengingatkan kembali bahwa oh ya ini ada ide besar di belakang itu dan tentu saja di dalam implementasinya butuh waktu, butuh kemauan politik, butuh kesadaran dan itu selalu butuh waktu. Dan tidak ya, Mas, ya? Sampai saat ini tampaknya ya tidak ada yang bisa menjamin kalau itu memang lantas bisa langsung berjalan. Karena lagi-lagi kita di tradisi ilmiah itu selalu akan ada oposisi pemikiran. Tapi mari oposisi pemikiran itu kalau dilandasi pada etika yang sama, maka itu bisa ketemu. Tapi kalau tidak dilandasi pada etika, maka itu selalu akan jadi ad hominem, argumentatum ad hominem, jadi yang serang menyerang, hanya jadi serang menyerang silat lidah saja, karena tidak didasarkan pada etika. Nah, kita berusaha untuk selalu mengembalikan pada etika itu.
kalau melihat pada pemerintahan sekarang, Mas Ilya, kira-kira memungkinkan nggak menciptakan ekosistem seperti itu di masa mendatang dengan iklim yang dibentuk oleh pemerintahan sekarang? Kalau pertanyaan seperti itu kita harus menjawabnya mungkin, karena kita harus optimis kan. Siap. Karena kalau tidak optimis maka kita sedang menafikan segala hal. Pertanyaannya bukan mungkin atau tidak mungkin, tapi how. Oke. Mana yang akan diputar duluan? Karena pasti mungkin ya, Mas. Iya, karena kemungkinan itu kita ciptakan. Dan kita ciptakan ya. Persis seperti tadi, bumi bisa jadi panggangan. Itu mungkin terjadi kalau kita memang membiarkan semuanya serba instan seperti ini, dan kemudian contoh ini kan ada Pak Menteri yang mengatakan bahwa udah kita mundur diri aja dari protokol-protokol kesepakatan wong Amerika aja begitu kan, alasannya kan begitu. Iya, mari kita kembalikan kepada pada etika itu tadi. Kalau semua seperti itu, maka yang sudah diprediksi atau dihitung dengan model-model oleh kaum cendekiawan seluruh dunia itu apakah akan juga dinafikan? Kalau artinya politik menafikan hasil model-model dari yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan hebat seluruh dunia, itu kan politik ya. Nah, tapi apakah politik bisa memberikan jaminan bahwa bumi ini memang tidak kepanggang? Kan nggak bisa. Nggak ada jaminan juga. Nggak mungkin politik menjamin, gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah membangun kemungkinan yang terbaik tentu saja. Nah, siapa yang mau kita percayai kalau begitu? Politik? Alat apa yang dipakai untuk menjamin itu atau untuk menciptakan kemungkinan? Politik? Kita mesti harus melihat dari tradisi keilmuan dulu, mana yang kita percayai dan mana yang tidak kita percayai. Itu kan urusan tadi tradisi ilmiah yang kemudian berkembang. Kemudian nanti ternyata tradisi ilmiah itu begini. Kemudian baru politik mengambil keputusan untuk mengikuti yang mana. Itu. Artinya kalau kita mau kembali tadi pertanyaannya, pemerintah memungkinkan mengarahkan kemana, maka kita kembalikan siapa sih di pemerintah itu yang dasar pemikiran ilmiahnya, keyakinan untuk mengambil keputusan itu diambil dari mana? Nah, tentu di situ ada diskusi yang panjang secara ilmiah yang kemudian ini. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa wong Amerika aja melarikan diri, kita sebagai scholars selalu akan mempertanyakan, siapa yang akan menjamin bumi kita masa depan, gitu. Kita kan menjadi pemungkin sekarang ini. Ada dua kemungkinan itu loh, gitu. Gitu. Dan di model-model itu sudah mengatakan kalau kita melewati 1,5 derajat lebih panas dari yang yang didesain begitu, maka mungkin bumi sudah di dalam siklus yang kemudian akan menjadi menghancurkan diri sendiri. Nah, itu model. Gitu. Boleh tidak percaya, tapi tidak percayanya itu pakai kepercayaan apa untuk mengcounter itu. Gitu. Oke Mas Ilya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dalam refleksi perjalanan selama 82 tahun ini, seperti apa UI ingin dikenang dalam peta pendidikan di Indonesia dalam konteks membangun kesadaran ekologis generasi muda? Iya. Ini pertanyaan berat ini karena tadi sebagai scholars kita harus mampu menjangkau membaca 82 tahun ke belakang gitu, dan untuk memprediksi atau membuat model masa depan dan kemudian bagaimana kita. Saya tidak mampu menjangkau seluruh data gitu. Tapi begini.
ketika kampus terpadu ini hadir di sini, sudah dalam posisi kebimbangan sebetulnya, karena ini di lokasi yang cukup di atas di Jogja, jadi kita ada reservoir air itu ya ada di Merapi begitu, dan ada potensi ketika hadir di sini, maka ini menjadi bangkitan baru yang menarik pertumbuhan ke utara, dan itu terjadi. Tapi kampus terpadu ini nanti kalau bisa lihat sekeliling itu kan ada banyak sekali pohon sekarang hijau semua. Ya. Tapi tanaman ini saya bisa katakan 90%, 95% bahkan itu hasil penanaman kita tahun 95 sampai tahun 2000-an gitu. Jadi dulu ini tanah yang sangat gersang. Itu kenapa pemerintah Sleman waktu itu menunjukkan lokasi ini karena gersang. Dengar-dengar ceritanya, saya tidak mampu memvalidasi sepenuhnya. Ketela pun sulit tumbuh di sini. Jadi mirip seperti padang pasirnya Parangtritis itu waktu itu. Kemudian, nah ketika saya juga bergabung di UI 93, kemudian tugas awal saya itu menjadi salah satu anggota tim penghijauannya UI kampus terpadu ini. Dan kita kemudian menanam, dan penanaman itu tidak sekali jadi. Ada peran dari Prof. Umi Haniin dari UGM, kita panggil, ada teman-teman dari yang petani begitu yang punya keahlian untuk bisa gimana ya kita menghijaukan kampus ini. Jadi sejak awal itu kita sangat concern dengan hal ini. Jadi kita selalu akan dihadapkan pada dilema-dilema itu. Kita mau bangun di sini, kita tahu ada risikonya begini, tapi kalau kita mau bangun, lantas kita seperti apa ya bangunnya? Gitu kan, cara berpikirnya kan seperti itu. Itu terus kita berusaha untuk pertahankan situasi itu, sampai untuk hal inovasi-inovasi yang terbaru adalah kita mencoba di jalan-jalan baru yang kita desain itu ada penyerapan air hujan. Jadi istilah drainase itu konteks sekarang mungkin tidak sepenuhnya semuanya benar. Drain itu kan terus dilarikan ke mana, ke bawah gitu. Enggak, di kita untuk desain yang baru-baru itu kita resapkan. Jadi sebanyak mungkin kita resapkan. Nah, kemudian kita juga ada gerakan-gerakan ya, baik yang formal maupun informal untuk memelihara ini waste ya. Jadi limbah-limbah kita ya, zero waste itu ada mahasiswa-mahasiswa punya gerakan ini. Kemudian kita juga melakukan konsolidasi terhadap printing. Jadi kita ada UI Print yang di situ itu ada keterangannya. Jadi setiap kali kita ngeprint keluar printoutnya, dan di situ akan ada catatan. Saya misalnya sudah menghabiskan pohon berapa selama ini, gitu. Karena kan dikonversi berapa lembar, kemudian itu dikonversi menjadi pulp berapa ton, dan kemudian itu setara dengan berapa pohon gitu. Kira itu ada hitungannya. Pak Rektor kemarin sudah menyampaikan. Dan saya lihat juga sekarang Trans Jogja juga bisa masuk ke lingkungan kampus ya. Ini dan kita sebetulnya di desain itu kita malah masuk sampai ke dalam kepinginnya. Jadi ya salah satu upayanya ya mengendalikan traffic ya. Artinya personal traffic gitu. Jadi kalau kita bisa menggunakan public transportation ya itu jauh lebih bagus. Jadi ini memang upayanya mungkin bisa dianggap sporadis, bisa dianggap sebagai hal yang masih sangat kecil dan seterusnya. Impact-nya juga kita masih belum tahu besar atau tidak begitu, tapi kita harus melakukan sesuatu. Dan dengan kekuatan yang kita miliki, dengan otoritas yang kita miliki, dengan sumber daya yang kita miliki, we can do something gitu.
Jadi dan itu yang pesan itu yang harus selalu kita revitalisasi, dan siklus tahunan yang namanya milad. Milad itu kan hanya siklus. Yeah. Siklus alami, yeah, seremoni juga ya, Mas. Seremoni gitu. Itu pasti terjadi. Jadi enggak usah diapa-apakan juga pasti akan terjadi siklus itu, tapi bagaimana kita memanai siklus itu, seperti halnya alam selalu punya siklusnya, dan kita kemudian berusaha sinkronisasi dengan siklus alam. Dan mengingat itu menjadi penting bagi kita. Karena salah satu value yang harus kita jalankan tadi, peran pergantian generasi itu, ya generasi muda juga harus lebih baik lagi memahami bumi, mengerti bumi, dan karena ini untuk mereka. Ya, betul. Untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Prof. Ilya atas waktunya menerima kunjungan kami. Itu tadi Sobat Republika, perbincangan saya dengan Prof. Ilya Fajar Maharika tentang Milad UI ke-82 bertema UI Mengerti Bumi. Kita berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.